Halo Gamada, selamat datang di Papi Talk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Health Promoting University atau yang biasa dikenal dengan HPU UGM. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa itu HPU UGM, bagaimana latar belakang berdirinya HPU UGM, hingga program kerja apa saja yang ada di HPU UGM. Kali ini kita akan bahas dan kulik lebih dalam lagi bersama dengan pakarnya. Saat ini sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Yayi Suryo Prabandari, MSI PhD, atau yang biasa disapa dengan Prof. Yayi. Beliau merupakan Ketua HPU UGM dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Prof, apa itu Health Promoting University UGM atau yang biasa dikenal dengan HPU UGM? Terima kasih Mbak Pia, dan saya mengucapkan selamat apa ya? Selamat apa saja pada semuanya yang sedang melihat acara ini atau podcast ini. Jadi Health Promoting University itu atau universitas berbasis promosi kesehatan. Ini sebetulnya konsep yang sudah cukup lama. Jadi sudah sejak waktu adanya konsep promosi kesehatan di Alma Ata tahun 1986 bahwa kesehatan itu harus di semua tatanan, termasuk tatanan sekolah. Nah, tapi baru tahun 90-an itu dikembangkan di Eropa dan baru tahun 2000-an itu mulai ke Asia. Kebetulan Universitas Gadjah Mada merupakan anggota dari Asian University Network. Jadi jejaringnya universitas-universitas di Asia. Tadinya itu tentang quality education ya, tapi pada tahun 2014 mereka menambahkan Health Promotion Network. Dan kita diundang, kebetulan saya menjadi wakil di situ, dan konsepnya adalah bagaimana membuat semua warga kampus itu, baik dosen, kemudian mahasiswa, tenaga kependidikan, dan semua elemen yang ada di kampus ini bisa hidup sehat, dan supaya bisa produktif, dan bisa berkelanjutan, gitu ya. Dan bisa juga mengajak sampai masyarakat di sekitarnya untuk hidup sehat. Memang konsepnya kalau di Asia itu latar belakangnya itu adalah karena perubahan pola penyakit ya, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular itu paling bagus kalau dicegah dengan perubahan kebiasaan-kebiasaan supaya bisa hidup sehat, atau ya istilahnya kalau bahasa Inggris healthy lifestyle ya. Tapi ini supaya bisa membiasakan diri untuk hidup lebih sehat. Nah, jadi konsepnya bagaimana membuat kampus itu warganya semuanya untuk menjadi sehat. Sehingga kalau yang mahasiswa ini bisa berprestasi, lulusnya sehat. Kalau dosennya ya berprestasi, produktif, dan kemudian kalau bisa sih memang pensiunnya ya memang dipensiunkan oleh negara gitu ya. Bukan karena sakit, bukan oleh yang di atas gitu. Dan bisa menjadi lansia yang sehat juga gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti ini untuk menciptakan satu kawasan kampus yang sehat begitu ya, Prof? Baik, mungkin bisa diceritakan nih Prof kepada para Gadjah Mada muda yang menonton apa saja program kerja yang ada di Health Promoting University? Iya, terima kasih. Ya, jadi sehatnya ini adalah sehatnya WHO ya. Jadi kalau sehat WHO itu adalah sehat fisik, mental, sosial, gitu ya. Sehingga memang kita juga mempunyai kelompok kerja untuk kesehatan mental. Sebetulnya kalau yang dikembangkan di Asian University Network ya, karena UGM kebetulan saya waktu itu wakil itu ikut menyusun buku panduannya, itu cukup banyak. Tapi UGM memilih 8. Yang satu adalah literasi kesehatan, bagaimana meningkatkan pemahaman tentang kesehatan. Kalau saya pengen sehat itu seperti apa, kalau saya sakit harus bagaimana, gitu kan, itu literasi kesehatan. Kemudian yang kedua tadi yang saya bilang bahwa sehatnya ini kan sehat menyeluruh ya, sehingga kesehatan mental. Kemudian aktivitas fisik, ya, karena memang untuk penyakit tidak menular dan ternyata COVID pun kita harus sehat ya, jadi kita harus melakukan olahraga, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik, kemudian pola makan. Nah ini mahasiswa biasanya pola makannya kan kalau kos-kosan, kalau di Indonesia itu tidak biasa masak ya. Saya dulu kan kuliah di Australia masak sendiri. Kalau di sini kan tergantung pada penjual. Nah ini bagaimana makan yang sehat. Jadi kita pola makan sehat termasuk ini memang pengelolaan kantin. Kemudian yang kelima adalah zero tolerance untuk harassment, bullying, dan violence, kekerasan.
perundungan dan pelecehan. Ya, ini zero tolerance, dan zero tolerance untuk tobacco, alkohol, dan narkoba. Kemudian lingkungan. Jadi ini sehatnya juga sehat lingkungan ya. Jadi pengelolaan sampah, kemudian bagaimana kita juga penghijauan di kampus itu yang ketujuh. Jadi sarana prasarana, dan kita pengen ini memang dalam rangka ke sana, belum semuanya ya, ramah pada difabel. Oke, terus yang terakhir ini barusan kita tambahkan adalah kesehatan reproduksi. Ya, karena usia-usia yang ada di kampus ini kan, yang mahasiswa itu kan ya memasuki usia reproduktif. Kami yang dosen-dosen itu ya juga menghadapi persoalan-persoalan di akhir kalau sudah usia reproduktif gitu ya. Jadi itu kegiatannya apa saja tahun yang lalu, pada tahun pertama kita ya konsolidasi. Kemudian kebetulan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat panduan. Kita waktu itu mau kegiatan tapi gedubrak gitu kan, terus ada pandemi. Jadi waktu itu kegiatannya adalah menyusun buku panduan kampus sehat siaga COVID. Kita bersama-sama dengan 11 universitas di Indonesia. Kemudian tahun 2021, sebelumnya kita juga bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan juga membangun kampus sehat di beberapa universitas itu 2019. 2019 akhir kita juga di sini, kita juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi juga mengajak kampus lain gitu ya. Ada 16 kampus kalau di Jogja. Dan 2021 ini kita kerjasama lagi, kita membangun kampus sehat lagi, tapi bersama-sama dengan beberapa universitas. Tapi pada saat itu kita juga mulai membangun ambasador, ya, ambasador HPU, Mbak Pia salah satunya, supaya apa yang sudah kita kembangkan di universitas itu bisa semua fakultas itu juga berjalan gitu. 2022 ini sudah ada beberapa kegiatan yang Pokja kekerasan itu sudah melakukan survei ya. Kita sebelum melakukan kegiatan kan sebaiknya kita mapping dulu. Mahasiswa, dosen, karyawan itu sudah paham belum dengan bangsanya kekerasan, pelecehan gitu ya. Jadi ini ada survei. Kespro juga, Pokja Kespro juga melakukan survei. Ke Pokjanya Pola Makan ini juga sudah melakukan survei, ini malah tahun 2021 kalau nggak salahnya, dan memang terutama mahasiswa nih ya, pola makannya belum bagus gitu ya. Jadi pemilihan makanan dan sebagainya gitu, banyak yang nggak sarapan gitu. Kemudian aktivitas fisik ini beberapa kali ada ini lomba, judulnya sih lomba rebahan, tapi sebetulnya lomba beraktivitas fisik di rumah pada saat pandemi. Apalagi yang zero tolerance itu tadi kekerasannya, yang rokok narkoba ini ada beberapa webinar waktu itu. Jadi ini karena kita pandemi juga belum terlalu masif nih, tetapi di Pokja Literasi ini sudah dilakukan pengembangan Pospindu, jadi pos pembinaan terpadu seperti yang di masyarakat itu sudah ada di 5 fakultas. Fakultas Kedokteran, Farmasi, Teknik, Visipol, satunya KG. Itu sementara Mbak, jadi beberapa kegiatan yang sudah ada. Baik, Prof. Berarti berapa? Ada 8 Pokja. Berarti itu membangun suatu kawasan kampus melalui ambasador, kemudian setiap ambasador itu juga melakukan kegiatan atau program kerja sendiri di fakultasnya ya? Iya, tadi tergantung fakultasnya juga kan. Fakultasnya itu kita tidak memaksakan balapan kegiatan itu harus ada di semua fakultas gitu ya. Tapi fakultas bisa apa dulu, ambasador membantu untuk mengembangkan hal itu. Oke, baik Prof. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan yang sangat mendetail mengenai HPU. Mungkin sebelum ditutup podcast ini, Prof Yai ada pesan untuk para Gajah Mada muda yang sedang menonton, silakan. Oke, nah Gajah Mada muda yang sedang menonton, ya hidup sehat itu tidak ada batasnya dan sebaiknya memang mulai dari awal. Dan bersyukurlah Universitas Gajah Mada ini sudah memulai untuk hidup sehat di setiap lapisan termasuk mahasiswa. Jadi nanti ikutilah apa yang ada digiatkan oleh para ambasador HPU, baik yang di fakultas maupun nantinya ada kegiatan-kegiatan yang di tingkat universitas. Hidup sehat harus mulai dari saya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai HPU dari Ketua HPU UGM, Profesor Dr. Anda Yai Suryo Prabandari, MSI PhD. Semoga dapat menjadi ilmu baru bagi para Gajah Mada muda Fakultas Farmasi.
Sampai jumpa.